Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Septuagesima di Minggu 16 Februari 2025 ini. Shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita di minggu ini dari Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kitab Nabi Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mari Bapak Ibu, kita akan ikuti dalam hati kita. Saya akan bacakan untuk kita. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Biarlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepertinya firman Tuhan ini sepenggal dari sebuah rangkaian panjang yang seharusnya bisa kita pahami. Tetapi saya akan lebih cepat mempersingkatnya karena waktu kita harus singkat dengan acara Mana Burboni yang tadi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu boleh perhatikan. Septuagesima itu artinya 70 hari, itu bahasa Latin. Dalam tradisi HKBP itu 70 hari sebelum Paskah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita sudah memiliki visi melihat bahwa kita akan masuk kepada Paskah, di mana Tuhan yang telah menjadi manusia akan rela tersalib mati dan bangkit kembali untuk keselamatan kita. Artinya kasih Allah kepada semua bangsa bagi yang mau menerimanya. Yeremia 17 ini serangkaian panjangnya itu bercerita tentang 70 tahun bangsa Israel harus dibuang karena mereka telah menolak, meninggalkan, bahkan menyembah berhala. Kehidupan umat Israel yang dulunya telah selamat dan diberkati Tuhan, mereka sekarang meninggalkan Tuhan, seolah-olah mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap masih beribadah, tetapi di luar ibadah mereka juga menyembah berhala. Bahkan ada acara memotong, mengorbankan anaknya untuk mendapat kekayaan. Nah, ini adalah perlakuan-perlakuan orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita sampai kita melihat kesedihan yang luar biasa dari seorang nabi. Nabi Yeremia ini termasuk nabi besar. Kenapa?
Karena 5 raja dia hadir di sana. Dari mulai Israel belum hancur sampai Israel luluh lantak. Karena apa? Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka menolak berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang peringatan Tuhan bahwa mereka akan dibawa ke negeri Babel. Kita ingat banyak orang-orang seperti Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu dibawa kepada pembuangan negeri Babel. Nah, bukan hanya mereka, Yeremia sendiri pun ikut sebagai seorang nabi. Dia tidak lepas daripada proses penjajahan, pembuangan dari Raja Babel tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan jeritan. Ini adalah suara tangisan dari Nabi Yeremia. Ada 6 perikop. Yeremia pasal 11, Yeremia pasal 12, Yeremia pasal 15, Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 18, Yeremia pasal 20. Jadi ini panjang. Kita baca pasal 17, itu dimulai dari pasal 11 sampai pasal 20. Tangisan oleh Nabi Yeremia. Ratapan Nabi Yeremia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada 3 hal yang diharapkan, ya. Yang pertama, Tuhan menjadi pengharapan. Itu menjadi tema kita, ya. Tuhan menjadi pengharapan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan Tuhan do pakirimoki, ya. Bahasa Batak ada buku ND kita nomor 769. Tude bata do pakirimoki di tanah laut nang hajang-hajangi. Itu. Artinya kita diajak untuk melihat bahwa pengharapan kita tidak lain adalah Tuhan. Tuhan pengharapan kita. Sebab dia penuh kasih, kebaikannya melimpah tak terbatas, kedaulatan dan kuasanya kekal, bahkan janjinya ditepati. Kalau orang bertobat, Tuhan akan selamatkan. Kalau orang tidak mau bertobat, Tuhan akan hukum. Kita baca ayat 18 tadi. Tuhan akan menghancurkan berlipat kali ganda. Jadi bukan hanya sekali, 2 kali, berlipat kali ganda. Tetapi juga Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang mau setia untuk mengakui dan menerima firman-Nya. Yang kedua, firman Tuhan menasehati kita agar kita tetap percaya, penuh keyakinan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menjalani hidup ini sesuai dengan ajarannya, serta tetap bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih. Bersukacitalah senantiasa, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Roma 12. Yang ketiga, upah orang yang menerima janji Tuhan adalah keselamatan. Mereka akan memperoleh kekuatan, ketabahan, damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup, serta pertolongan yang tepat pada waktunya. Itu penting. Kita butuh, di saat kita sakit, kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, dan Tuhan sembuhkan. Itu luar biasa. Ketika kita bawa mobil, lalu kemudian ada gempa atau ada longsor, terus mobil kita hendak masuk ke jurang, lalu kita berseru, Tuhan tolong saya. Mobil kita masuk tetapi terangkat di pohon yang sedang ada di bawah jurang. Artinya mobil kita tidak sampai hancur ke bawah gitu dengan kita. Nah, itu pertolongan yang tepat. Makanya ada lagu Give thanks with a grateful heart. Di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka di saat itu pernyataan Tuhan akan nyata menolong dan menyertai kita. Kita lihat tadi lagu yang pertama dari Inang Eksaudi. Nanggu malu sang akanal, nang robe hali susung. Ngapain? Lama kara posoluki. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun lagu ini menjadi song hits termasuk keluarga kami. Karena apa? Baik dalam suasana sukacita maupun dalam suasana duka, lagu ini masuk. Karena apa? Karena dia menyentuh hidup kita secara dalam, batinnya. Nah, ini menjadi lagu yang khusus bagi keluarga kami, itu menjadi lagu yang sangat penting. Ini ciptanya tidak kita temukan, tapi penyanyi yang paling banyak itu adalah Victor Huta Barat. Lalu yang kedua, lagu dari Naposo, ya. Naposo, Amang Sapa, karena ada Yeremia, ada nabi di sini. Nama Yeremia, ada Yeremia sini, angkat tangan. Nah ini. Jadi di sini ada sedang
Nabi Jeremia. Dan ada juga keluarga-keluarga di sini. Arianja ada juga anaknya Jeremia, Simangungsong ada juga anaknya Jeremia, ya. Jadi banyak yang menggunakan nama Jeremia. Lagunya adalah Kaulah Harapanku, ya. Jadi kalau tema kita Tuhanlah harapanku. Dangalani hagogoki boyau mardalan di ngolukot out unang hona dilambuki tungso boyau songonon. Ini lagu ini sangat menyentuh Amang Pendeta khususnya waktu masih kuliah ya. Ini perjuangan demi perjuangan. Nah kalau boleh para remaja hafal lagu ini ya. Ini sangat membantu kita menghadapi banyak gejolak. Seperti Nabi Jeremia. Banyak gejolak yang dihadapi. Jeremia itu 19 tahun sudah menjadi nabi. Pada umumnya nabi tidak boleh berumur di bawah 25 atau katakanlah umur dewasa. Tetapi tidak ada lagi orang yang bisa dipilih oleh Tuhan pada masa itu. Akhirnya Tuhan harus memilih Jeremia yang masih muda. Bayangkan kalau anak-anak remaja ini kita suruh khotbah di sini sekarang. Apa yang akan mereka sampaikan? Mungkin mereka akan lebih banyak diam daripada berbicara. Karena apa? Kemampuan mereka belum sampai di sana. Tetapi Jeremia harus bicara pada nabi-nabi, pada imam-imam, bahkan Jeremia itu karena menyampaikan firman Tuhan, dia dipasung, dia dipenjara di depan bait Allah. Karena dia terlalu banyak bicara tentang Tuhan. Dan pembicaraannya itu mengingatkan hukuman yang akan datang kepada umat Tuhan. Ketika mereka sedang berperang, Jeremia katakan kita akan kalah. Lalu dia ditangkap karena dia dianggap sebagai orang yang memprovokasi pasukan Israel untuk tidak maju berperang. Tetapi dia menyatakan itu firman Tuhan. Bahkan dia katakan kita akan dibuang semuanya. Para nabi atau para imam marah. Bahkan dia katakan bait Allah ini akan runtuh semuanya. Tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Dan memang runtuh. Dibuat oleh Raja Babel. Tidak ada satu batu pun yang bisa bertahan. Dan mereka semua dibawa 3 kali, 3 kelompok atau 3 periode. Jadi perjuangan Jeremia ini sudah luar biasa. Mengingatkan. Tapi setelah di pembuangan dia katakan firman Tuhan kita akan kembali. Kita akan diselamatkan. Bertobatlah. Maka pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita. Dan dia bisa bersama-sama melihat ketika akan keluar dari perbudakan Babel. Masih sempat. Jadi dia mengalami itu sebelum pembuangan, di saat pembuangan, dan setelah pulang dari pembuangan. Artinya Bapak Ibu, dia bukan seperti pelihat, ya, tapi dia melihat rencana Tuhan atas kehidupan umat Tuhan. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Korama. Jahuba tutu si parmanau. Jahuba tutu si parmanau. Dang be huranganau, dang be mabiarau ala Jahuba dongaki. Ini adalah prinsip yang harus kita bawa pulang. Apapun perjuangan kita, apapun pergumulan kita, apapun penyakit kita, apapun persoalan kita, Jahuba tutu si parmahanau. Tuhan dang alani hagogoki. Nanggu malusang akalaut. Sekalipun banyak gelombang, gelora yang kita hadapi dalam hidup ini. Next. Bagaimana kita lihat nextnya? Bercepat aja nih. Senam sehat setiap hari Rabu. Kenapa ini penting? Karena kami yang ikut senam merasa banyak yang tidak ikut senam. Padahal jemaat kita banyak. Ini program gereja ini. Jadi Bapak Ibu kalau bisa datang dulu sekali-sekali. Walaupun tidak setiap saat. Tapi nikmatilah dulu bahwa ada kegiatan senam sehat yang kita lakukan di gereja ini. Next. Selanjutnya kemarin kita sudah melakukan kunjungan kasih diakonia kepada Bapak Posma Sirait dan Ibu Nyonya Pangaribuan Boru Simbolon. Artinya apa? Sekalipun dalam banyaknya pergumulan, khususnya Bapak Ibu sudah tahu ya, Bapak Sirait ya. Pernah satu ketika
Bapak itu dalam perjalanan entah dari kantor, entah dari rumah, nggak bisa lagi mendapatkan pertolongan atau keselamatan. Entah bagaimana ceritanya itu, napasnya sudah sangat minim. Dan kemudian si Inang Sitorus si Inang Sitorus hanya bisa berdoa dari jauh, Tuhan, hidup atau mati pun suamiku aku serahkan padamu. Tetapi Tuhan berkata berbeda. Ketika sampai di rumah sakit, dalam kondisi yang tidak mungkin ditolong, tapi tetap ditolong. Dan mujizat Tuhan terjadi, Bapak Sirait tertolong. Kemarin kami ke sana ketemu dengan orang tua dari Amang Sirait. Dan ini juga perjuangan hidup, ya. Kata Inang Sitorus, ya, opung nih, Sitorus, bahwa Amang Sirait tidak berjumpa dengan papanya, ya, cepat 6 bulan kali atau prabulan. Dan dia harus berjuang sendiri untuk membesarkan 2 anaknya, ditinggalkan oleh suaminya. Jadi ceritanya Inang Opung ini menggendong Amang Sirait di depan, menggendong satu lagi di belakang, pergi kerja karena bidan. Dan di sana pada masa itu bidan juga ada shift. Jadi ada pagi, ada siang begitu. Kita seperti perawat, ada perawat sini kan? Nah, bayangkan Bapak Ibu setelah suami meninggal, gendong anak depan belakang, harus ikut peraturan shift. Bagaimanalah perjuangan seorang ibu pada masa itu. Tapi luar biasanya Tuhan menyertai. Ini yang penting, ya. Jadi penyertaan Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi kita, dan itu menjadi kesaksian. Next, satu lagi. Ini maaf, kemarin ada PHD AMA, tapi bukan ini core-nya karena tidak satu pun dari kami yang memoto, jadi saya nggak bisa publikasikan. Nah, ada PHD AMA, kita adakan di gereja ini. Nah, harapan kita bulan depan kita datang, para AMA, bapak-bapak, ya, kita ada diskusi di sana untuk memperjuangkan panggilan kita di tengah-tengah keluarga, sebagai bapak, sebagai imam, ya. Kalau di masyarakat kita sebagai pendidik atau guru atau sebagai pemimpin untuk menjadi bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Next, yang terakhir, kemarin malam kita ada acara PHD Naposo. Bagi Naposo yang belum ikut hadir, datanglah PHD Naposo, dan sekaligus perayaan hari ulang tahun cinta kasih sayang. Uniknya kenapa cinta kasih sayang? Karena mereka lebih dulu lahir dari gereja ini katanya. Nggak tahu, saya senior di sini, ya. Di sini kita gereja menjelang 17, mereka sudah 19 tahun katanya. Jadi lebih dulu mereka dari gereja kita. Artinya apa? Kita bisa rasakan perjuangan gereja ini juga dari cerita-cerita anak-anak kita Naposo. Ya, bagaimana mereka berjuang untuk ikut serta membangun persekutuan di tengah-tengah gereja kita ini. Jadi harapan kami remaja Naposo tetap berjuang untuk menjadi bagian dari panggilan pelayanan seperti Jeremia. Jeremia umur 19 tahun sudah harus berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang luar biasanya adalah seperti Paulus yang kita sudah dengar di pertanyaan, dalam segala hal Allah selalu menyertai. Dalam ibadah Naposo kemarin, Paulus itu karam kapal hancur menjelang masuk ke Pulau Malta. Tetapi Tuhan berkata, tidak satu pun dari mereka yang percaya kepada Tuhan mati. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita percaya dan berpegang teguh pada Tuhan, Paulus katakan kita semua akan selamat. Dan mereka yang mengaminkan itu selamat. Sampai mereka terdampar di Pulau Malta. Setelah di Pulau Malta, ketika mereka sudah malam mau pasang api unggun, Paulus ambil kayu, ternyata tangannya digigit oleh ular. Ular beludak. Dan itu membuktikan menurut orang Malta, kalau orang sudah selamat dari bencana di laut, tiba di darat, terus kemudian dia digigit ular, tanda-tandanya adalah dia pembunuh.
Nah, itu mereka langsung tahu, ini Paulus pembunuh dan dia akan mati. Karena apa? Udah digigit ular. Tapi Paulus tidak menghiraukan ular itu. Dia kebaskan ular itu terbakar di api, dan dia tetap berkata, Tuhan yang menjadi pengharapan dan perlindunganku. Ular beberapa menit racunnya pasti akan menyebar, langsung menyerang ke jantung. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, darahnya ada darah Kristus. Ular itu tidak akan bisa mematahkan kuasa darah Kristus. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu harus yakin dan percaya, ya, ada kuasa Yesus di tengah-tengah hidup kita. Mari kita bawa pulang bahwa pengharapan kita, kekuatan kita dan pertolongan kita hanyalah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kesempatan ini mengingatkan kepada kami bahwa penderitaan Yeremia itu adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan jika kami harus mengalami banyak penderitaan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan, tolong jagai kami, lindungi kami, kuatkan kami, berikan kami semangat yang baru sehingga kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami tahu tidak semua keinginan-keinginan Tuhan yang diberitakan di dunia ini, bahkan di persekutuan ini, diterima oleh jemaat Tuhan. Pasti ada yang menolak di dalam hatinya. Pasti ada yang tidak setuju dengan khotbah ini. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami. Jika ada orang yang menolak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas dirinya. Bahkan dalam ayat Yeremia 17 ayat 18, Tuhan mencatatkan orang-orang yang menolak Tuhan akan menerima hukuman Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah kami boleh mengerti, kami bukan orang-orang yang harus dimurkai oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk lebih banyak mengintrospeksi diri, menanya apa sesungguhnya yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Supaya kami jangan menentang Tuhan, menolak firman Tuhan. Supaya kami beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Biarlah kami berjalan dalam terang-Mu. Di tengah-tengah semua aktivitas pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, bahkan semua tugas tanggung jawab kami, baik di kantor, baik pedagang, bahkan juga mungkin kami bekerja di rumah tangga. Kami semua memiliki panggilan masing-masing. Ajari kami Tuhan untuk lebih banyak bergantung kepadamu. Engkaulah pengharapan kami. Jauh bado pakirimon nami. Pinuji magwarmu, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk gerejamu pada hari ini. Kami bersepakat untuk membawa benih tanaman sebagai bagian daripada menabur boni. Biarlah kiranya Tuhan, semai yang sudah kami bawa ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah dan semua pekerjaan kami, sehingga kami diberkati untuk terus menjadi berkat. Karena mulai saat ini kami harus berdoa dalam semua pekerjaan dan usaha kami, supaya sebagian dari hasil pekerjaan kami itu kami serahkan untuk Tuhan. Sebab gereja ini, pelayanan ini adalah milik Tuhan, dan semua harta benda kami juga adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, ditinggikanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bahkan juga kami berdoa untuk program-program gerejamu, untuk persiapan, untuk panitia peresmian resort. Tuhan kiranya memilih dan memanggil kami semua seperti Paulus dan Yeremia. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayanan di gereja HKBP Persiapan Resort Letare ini. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.